Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang keutamaan sholawat Jibril. Syekh Ashik Sya'rawi berkata, di masa Syekhina Nuruddin As-Sunni ada seorang yang sebenarnya lebih alim dan lebih banyak amalnya daripada beliau. Hanya saja orang itu tidak banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak seperti Syekhina yang suka bersolawat. Maka mesti dengan ilmu dan amal lebih banyak, orang itu tidak bisa dekat dengan Nabi seperti kedekatan Syekhina sebab banyaknya bersolawat. Selain itu, berkah solawat hajat-hajat beliau terpenuhi, urusan-urusan beliau lancar, dan semua ulama bahkan para wali mencintai beliau. Adapun bunyi sholawat Jibril adalah Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan sholawat keharibaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syahrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat ini maka sungguh terbuka baginya 70 pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Letakkan sebuah cinta kasih mahabbah pada hari setiap orang untuknya, dan tidak ada orang yang benci kepadanya kecuali orang-orang yang hatinya terdapat kemunafikan. Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh para ahli ma'rifah melalui Khidir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kami jalur sanadnya sampai pada martabat sahih, sekalipun para ahli hadis menolak jalur periwayatannya lantaran mereka mempertahankan basic dasar keilmuan riwayat mereka. Imam Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syahrani mengutip dari Imam Majduddin Fairuz Jabadi dari Imam Ali bin Ishaq As-Samarkandi berkata, aku mendengar Al-Khidir dan Ilyas keduanya berkata, kami mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca Sallallahu ala Muhammad melainkan ia akan dicintai manusia, sekalipun banyak manusia membencinya, di satu saat mereka akan Allah kehendaki untuk mencintainya. Dan kami mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar bersabda, siapakah yang membaca Sallallahu ala Muhammad akan Allah bukakan baginya 70 pintu rahmat. Imam Samsuddin As-Syahrani juga menyebutkan bahwa Imam As-Samarkandi mendengar Al-Khidir dan Ilyas berkata, dahulu pada zaman Bani Israel ada seorang nabi bernama Samuel yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala ketika menghadapi musuh. Pada suatu hari musuh ingin menyerang perkampungan beliau. Musuh meyakini bahwa Nabi Samuel orang yang memiliki sihir, sehingga musuh menyerang dari arah laut dengan membawa banyak pasukan. Ketika serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung di mana Nabi Samuel berada, mereka bertanya kepada beliau apa yang harus mereka lakukan untuk menghadang musuh. Nabi Samuel alaihissalam menyerukan penduduk setempat untuk membaca Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya para penduduk mengamalkan bacaan tersebut dan tidak lama terdengar kabar bahwa tentara musuh yang ingin menyerang mengalami musibah, kapal mereka tenggelam. Pada suatu hari seorang lelaki dari Syam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, aku punya ayah yang sudah lanjut usia dan ingin sekali berjumpa denganmu. Beliau berkata, datangkan dia ke sini. Lelaki itu menjawab, apakah daya fisiknya tidak memungkinkan itu? Beliau berkata, kalau begitu suruh dia untuk memperbanyak membaca Sallallahu ala Muhammad selama 7 hari 7 malam, maka dia akan bertemu aku dalam mimpi. Lelaki itu pun bergegas pulang dan menyampaikan pesan Rasulullah
kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengamalkan pesan tersebut hingga beliau bertemu Rasulullah lewat mimpinya. Dibacanya 5.000 kali sholat duha, baca 5.000 kali sholawat Jibril sebanyak 7 hari. Rasakan apa yang terjadi. Fadilahnya dalam kehidupan. Ketika dibaca 313 kali habis sholat subuh dan maghrib, untuk usaha insya Allah dagangannya semakin laris dan lancar insya Allah. Ketika dibaca 1071 kali khusus setelah maghrib agar tidak ada kekosongan uang. Ketika dibaca 5.000 kali tiap malam untuk mendirikan bangunan rumah. Keempat, untuk pembuka rezeki atau magnet rezeki dibaca 5.000 kali setelah sholat duha. Hajat keperluan penting dibaca sekali majelis 12.000 kali selama 40 malam berturut-turut. Untuk kepentingan uang yang mendesak dibaca 24 jam, harus selesai 124.000 kali, tidak boleh makan dan minum dan tidur. Masya Allah. Sahabat semuanya, semoga kita bisa mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.